الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sebelum kita lanjutkan pertemuan kita kajian sirah nabawiyah, insyaallah pada sirah setelah pertemuan nanti Ustaz Irwandi Adnan dan beserta tim ada mengumpulkan donasi, yang membuka donasi yang sudah dibagikan kepada teman-teman dan tim yang sudah berada di Aceh Utara, ya, Ustaz Mursalin dan lain-lain. Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul 39 juta dan dana sudah tersalurkan kepada yang membutuhkan. Mungkin bagi para bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang ingin menyumbang, insyaallah saya Irwandi biasanya bawa dompet hari ini. Mungkin insyaallah beliau menerima semudahnya saja, seberapa yang ikhlasnya insyaallah akan disalurkan kepada pihak yang membutuhkan insyaallah. Baik, ma'asyiral muslimin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair Abil Aiz Al-Hanafi disebutkan ahdath as-sanah al-ula ba'da al-hijrah, yaitu peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun pertama Hijriah. Disebutkan akmala fil ula salat al-hadari min ba'di ma jama'a fasma' khabari. Di antara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi itu pertama salat-salat yang 4 zuhur dan asar dijadikan sempurna menjadi 4 rakaat. Thumma banal masjida fi Quba'i wa masjidal madinatil gharrani. Kemudian yang kedua, Nabi melakukan pembangunan masjid di Quba dan kemudian membangun masjid Madinah. 3 hal. Thumma bana min hawlihi masakina thumma ata min ba'du fi hadhihi sanah. Pada yang keempat, beliau membangun rumahnya untuk istri-istri beliau. Tak kala itu beliau sudah menikah dengan Aisyah binti Abi Bakar, Aisyah kemudian dengan Sauda. Kemudian awallu min nisbil ladina safaru ila biladil hubsy hina hajaru. Yang hijrah bersama Nabi itu setengah dari orang-orang yang pergi ke Biladil Habsyah, ya. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi yang kelima, wa fihi akha ashraful akhyari bainal muhajirin wal ansari. Kemudian Nabi memperserukan kaum Ansar dan Muhajirin. Thumma bana bibnati khairi sahbihi wa syara'al adhan faqtadi bihi. Kemudian yang keenam, beliau tinggal serumah dengan Sayyidah Aisyah. Beliau sudah menikah di kota Mekah, namun baru hidup serumah dengan Sayyidah Aisyah tak kala berusia 9 tahun. Ya, kemudian syara'al adzan, setelah itu disyariatkan azan pada tahun pertama Hijriah, karena sebelumnya tidak ada panggilan-panggilan, hanya saja panggilan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Jadi orang-orang tidak ada syariat azan. Kemudian di tahun kedua yang ini akan kita bahas pada pertemuan hari ini, di antaranya adalah kejadian-kejadian di tahun kedua. Wa ghazwatul abwabi ba'du fi Safar hadza wa fi saniyatil ghazw ishtahar. Itu pertama adalah perang Abwa. Kemudian perang sebelum perang Badar itu perang Abwa. Kemudian ila huwa thumma badrin wa wajab tahawulul qiblati fi nisfi Rajab, ya. Kemudian perang Abwa, tadi Abwa ataupun Wadda, kemudian perang Buah, kemudian baru perang Badar. Dan sebelum perang Badar, dan tak kala itu juga pada pertengahan bulan Rajab seperti bulan ini sebelum kejadian perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, berarti Rajab seperti kita hari ini. Bulan Rajab terjadinya tahawulul kiblah yang pernah kita ceritakan pada pertemuan yang lalu, yaitu Nabi SAW sudah melakukan berpindah dari Syam, dari menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kemudian sampai berita terlambat 2 hari kepada penduduk Kuba, mereka lagi sholat subuh, ya, 1 rakaat sudah menghadap Syam, kemudian mereka pun menghadap ke Masjidil Haram. Kemudian kejadian di antaranya min ba'di dzal usyairu ya ikhwani wa fardu syahri sawmi fi sya'bani.
sebelum tahawul kiblat tadi, maka terjadi perang juga dalam Musyairu. Ini perlu kita ingat ya, dan sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Peperangan ataupun mukadimah pertempuran kecil ataupun serangan-serangan yang untuk menggagalkan kafilah Quraisy Mekah. Kemudian pada bulan Sya'ban, bulan depan misalnya, pada bulan Sya'ban maka diwajibkan puasa Ramadan. Nah, ketika puasa Ramadan, para ma'asyiral muslimin, seluruh para sahabat mereka sudah berpuasa, namun sebagian mereka ada yang tidak sanggup akhirnya membuka. Kemudian wal ghazwatal kubra allati bi badri fi sawmi fi 17 syahri. Terjadi perang Badar yang akan kita bahas hari ini pada tanggal 17 Ramadan. Wa wajabat fihi zakatul fitri min ba'di badrin bi layalin ashri. Kemudian setelah perang Badar, maka tanggal 27 Ramadan, 10 hari setelahnya diwajibkan zakat al-fitri. Nah, ini hal-hal ataupun kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Hijriah dan tanggal 2 Hijriah. Penanggalan Hijriah juga disebutkan karena tatkala Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, maka disitulah mulai disebutkan tanggal 1 Hijriah, tanggal 2 Hijriah. Namun sebelum itu dinamakan tahun 1 kenabian, 2 kenabian. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita sampaikan beberapa kejadian-kejadian ataupun perkara-perkara yang terjadi yang disebutkan oleh dalam syair Al-Arjuzah Al-Mi'iyah, agar memudahkan kita untuk mengenal Nabi Muhammad SAW, mengetahui apa saja kejadian-kejadian yang terjadi yang ini merupakan kejadian-kejadian penting dalam rangka untuk kita mengenal bagaimana Islam tersebar, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana mimpinya Atikah. Mimpinya Atikah tak kala dia bermimpi akan terjadi keburukan. Ya, ada seorang yang menyeru bahwasanya siaplah menuju kebinasaan kalian. Dan ternyata mimpi tersebut terbukti tak kala Dhab bin Amr al-Ghifari dia datang berteriak dengan suara yang kencang. Dia berkata, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, al-latima, al-latima, unta-unta kalian, amwalukum ma'a Abi Sufyan, harta-harta kalian yang dibawa Abu Sufyan sekarang hampir dicegat oleh Muhammad. La ara an tudrikuha, segera siapkan bantuan, segera al-ghaus, ya minta bantuan. Maka disitulah wa fazi'at Quraisy asaddul faza'. Maka orang-orang Quraisy tak kali itu sangat ketakutan dan mereka sudah menyangka bahwasanya ini mimpi Atikah benar-benar terjadi. Maka yang terjadi kemudian orang-orang semua mempersiapkan, ya, dan Abu Jahal menyuruh semua untuk pergi menyelamatkan harta dagangan mereka yang sangat banyak yang dibawakan oleh Abu Sufyan. Dengan penuh dengan kesombongannya mereka berkata, ayadhunnu Muhammadun wa ashabuhu an takuna ka'iri ibnil Hadrami. Apakah mereka menyangka bahwasanya kita ini seperti dicegatnya Ibnul Hadrami yang dibunuh, ya, akhirnya dibunuh oleh Abdullah bin Jahsh, ya. Nah, mereka merasa tidak, sesekali mereka tidak akan mampu melakukannya. Maka dalam perang Badar tersebut semua petinggi-petinggi, semua penguasa-penguasa Mekah keluar semua untuk ikut menyerang, ya, orang-orang Nabi Muhammad SAW kecuali Abu Lahab. Ini kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan tempatnya Abu Lahab digantikan oleh Asi bin Hisham bin Mughirah. Asi bin Hisham ini budaknya Abu Lahab, ya, dia punya hutang dengan Abu Lahab 4.000 dirham. Maka ketika dia menggantikan posisi Abu Lahab, maka hutangnya dilunaskan. Dan saat semua orang-orang disuruh oleh Abu Jahal, petinggi-petinggi, anak-anak muda, siapa yang waktu itu memiliki kendaraan, yang memiliki baju perang, ikut serta semua. Dan semua mereka ingin menyelamatkan harta mereka kecuali dari Bani Abdul Muttalib ataupun Bani Hashim. Semua orang ikhlas untuk ikut kecuali Bani Hashim. Bani Hashim ikut berperang melawan Nabi, mereka terpaksa. Kurhan, ya, mereka terpaksa.
karena mereka menyangka ngapain kita melawan ponakan kita sendiri, ya kata Abbas, ngapain kita berperang ya melawan sepupu sendiri seperti Aqil dan Thalib anaknya Abu Thalib, ya Naufal bin Haris ya anaknya Abdul Muthalib. Mereka terpaksa karena sedemikian kuatnya Abu Jahal sehingga mereka pun terpaksa ikut untuk berperang melawan musyrikin. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan, dan Umayyah salah satu orang yang memilih untuk tidak ikut perang. Dia sengaja biar gak dilihat Abu Jahal, dia pilih untuk duduk di Masjid Nabawi. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, wahai Umayyah, ya, dibawa bukhur, ya, tempat bukhur ini oleh Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ini Uqbah bin Abi Mu'ayyid ini orang yang paling celaka, ya, yang pernah meletakkan kotoran unta tatkala Nabi Muhammad SAW di awal-awal di Mekah, kotoran unta tatkala Nabi sujud. Kemudian dia wangi-wangikan si Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini majikannya Bilal, ya, majikannya Bilal. Maka dia berkata, ya Umayyah, hai Umayyah, istajmir fa innama anta minan nisa. Kau ini kena bukhur aja, silahkan bercantik-cantik, semuanya kau dari wanita. Yang dia menghina nih Umayyah kayaknya nggak mau ikut perang. Akhirnya dia marah. Qabbahakallah wa qabbaha ma jita. Sungguh Allah telah memburukkan wajah. Ya, apa yang kau datangkan ini. Jadi dia kesal ya. Baik, kita berhenti kemarin pada sebab kenapa Umayyah tidak berani ikut perang. Kenapa Umayyah memilih untuk tidak ikut perang? Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Sa'ad bin Mu'adz, annahu qala kana sadiqan li Umayyah. Jadi seorang yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin kabilah Bani Ashhal, ya, pemimpin suku Aus. Dan dahulu orang-orang Madinah tatkala ke Mekah ada mereka jar ataupun saudara mereka ataupun teman-teman dekat mereka. Jadi teman dekat Sa'ad bin Mu'adz tatkala itu adalah Umayyah bin Khalaf. Sa'ad bin Mu'adz sudah muslim. Wa kana Umayyah idza marra bil Madinah nazal ala Sa'ad. Umayyah pun kalau pergi ke Madinah transitnya ke rumah Sa'ad. Jadi bestie ya. Misalnya seseorang dari Banda Aceh pergi ke Jakarta transit di sini. Orang Jakarta pergi transit di sini. Biasa. Ya, jadi mereka punya teman-teman artinya. Wa kana Sa'ad idza marra bi Makkah nazal ala Umayyah. Sa'ad pun kalau pergi ke Mekah transitnya ke Umayyah. Dan kita tahu bagaimana orang-orang Arab dahulu suka menjamu tamu. Mereka suka menjamu tamu, apalagi dianggap ini sama-sama orang yang penguasa, petinggi, ya, sekufu. Ya, artinya hari ini orang-orang ya, banyak sama-sama pedagang-pedagang, sama-sama penguasa, pejabat-pejabat dengan pejabat, biasa seperti itu. Zaman dahulu pun seperti itu. Nah, falamma qadima Rasulullah Madinah intalaka Sa'ad mu'tabiran. Tak kala Nabi Muhammad sudah hijrah ke kota Madinah, Sa'ad sudah muslim ketika itu. Maka Sa'ad ingin pergi ke Mekah untuk mu'tabiran, untuk umrah. Maka fanazala ala Umayyah di Makkah. Maka dia pun silaturahmi ke rumah Umayyah di Makkah. Faqala Sa'ad li Umayyah. Maka Sa'ad berkata kepada Umayyah, "Unzur li sa'atun khalwa la'alli an atufa bil bait." Wahai Umayyah, carilah waktu yang kira-kira gak ramai orang, lagi sepi-sepinya, lindungi aku untuk tawaf di Baitullah. Fakharaja bihi qariban fi nisfin nahar. Maka Umayyah Sa'ad bin Mu'adz akhirnya dia pergi untuk bertawaf di Ka'bah di tengah hari, di siang hari kadang-kadang tidak terlalu ramai ya, sampai hari ini dulu pun seperti itu. Falaqiyahuma Abu Jahal. Maka Abu Jahal ini subhanallah, di siang pun ada tetap mengontrol mata-matanya. Subhanallah, Abu Jahal la'natullah. Faqala, ya Aba Safwan, man hadha? Ya, ini kunyahnya si Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal, ya, pernah nyakiti Bilal. Wahai Aba Sofyan, dia punya anak namanya Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah nanti akan masuk Islam juga. Subhanallah. Bapaknya enggak Islam, anaknya nanti Islam. Ya. Abu Jahal enggak Islam, Ikrimah anak Islam. Subhanallah. Ini doa Nabi. Ya,
Ya, banyak seperti itu ya. Walid bin Mughirah kafir, Walid bin Walid, Khalid bin Walid masuk Islam. Jadi seperti bapak-bapak semua akan masuk Islam. Ya, waktu itu karena mereka agung, mereka tinggi. Makanya hadirin yang dirahmati Allah SWT, banyak terjadi kejadian ataupun hidayah tersebut tidak masuk ke lubuk hati tak kala dia merasa tinggi, tak kala sombong. Itulah salah satu pencetus kenapa hidayah tidak masuk. Kesombongan yang membuat mereka tidak mengakui kebenaran. Kata Umayyah, kata Abu Jahal, ya Aba Safwan, wahai Umayyah, man hadha ma'? Siapa ini orang? Karena dia tahu, orang-orang tak tahu. Hadha Sa'ad. Faqala Abu Jahal, maka Abu Jahal berkata, ala araka tatufu bi Makkah aminan wa qad awaytumus subah. Jangan harap kamu bisa tawaf di sini secara aman. Kalian telah melindungi seorang yang telah keluar dari agama nenek moyang. Maksudnya Muhammad. Wa za'antum annakum tansurunahum wa tu'inuhum, dan kalian sudah menolong dia, melindungi dia, memberi dia tempat tinggal di sana. Ama wallahi laula annaka ma'a Abi Safwan ma raja'ta ila ahlika salima. Demi Allah, jangan demi Allah terus. Demi Allah, kalau bukan engkau bersama Abi Sufyan Umayyah, jangan harap engkau bisa balik lagi ke Madinah. Dah, ini sudah selesai di Makkah. Abu Jahal, subhanallah. Faqala lahu Sa'ad, maka Sa'ad marah. Wa rafa'a sawtahu alaihi, dia pun angkat suara. Ama wallahi la in mana'tani hadha la amna'annaka ma huwa ashaddu alayka minhu tariqaka ila al-Madinah. Wahai Abu Jahal, kalau seandainya engkau menahan ataupun melarang aku untuk tawaf di sini, kaprek. Tunggulah, nanti kami akan buat yang lebih berat dari itu, yaitu kami akan menghalang-halangi kalian untuk pergi berdagang ke negeri Syam. Karena mau tidak mau orang-orang Mekah inilah yang sebenarnya menakutkan orang-orang Mekah. Abu Jahal, karena tahu ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, orang-orang suku Aus dan Khazraj, mereka ahli berperang, ratusan tahun sudah berperang, sudah terbiasa dengan baju perang. Khawatir Muhammad membangun pasukan di sana, apalagi sudah masuk setiap rumah Islam. Mereka takut karena satu-satunya jalan untuk berdagang ke Syam harus melalui kota Madinah. Yang kita katakan sebelah selatan Mekah, kemudian Madinah utara. Kalau harus ke Syam, ya, ke Jordania, ke Suriah, Damaskus, ke apalagi Palestina, ke Libanon, Beirut. Nah, inilah Syam ya, hari ini. Mereka mau nggak mau harus lewati Madinah. Ya, kalau nggak mau jalan yang biasa harus lewat pesisir melalui Madinah juga. Madinah ini preman, ibarat hari ini ya, bukan preman, misalkan bahasanya, maksud Madinah ini kuat ya. Artinya seseorang harus ke Banda Aceh harus melalui jembatan Butabla. Cari jalan alternatif pun harus lewatin jembatan Butabla. Gak bisa, akhirnya bantuan kita hari ini susah, gas susah, minyak kita cari pun susah ya, seperti itu. Jadi Madinah seperti itu. Jadi orang-orang harus melewati kota Madinah. Maka Umayyah berkata, tak kala Sa'ad bin Mu'adh mengangkat suaranya membantah Abu Jahal, maka Umayyah berkata, ya Sa'ad, la tarfa' sawtaka ala Abil Hakam sayyid ahli al-wadi. Wahai Sa'ad, jangan angkat suaramu. Ini Umayyah ini sangat menghormati Abu Jahal. Wahai Sa'ad, jangan angkat suaramu. Pekalawan. Hadza Abu Jahal sayyidun ahli al-wadi. Ini Abu Jahal pemimpin lembah ini, dia pemimpin kami lembah ini. Ini tadi temannya, berarti dia teman dekat sama Umayyah. Saat teman dekat gara-gara Abu Jahal, dia bela Abu Jahal. Maka sangat marah. Faqala Sa'ad, da'na anka ya Umayyah. Wahai Umayyah, biarkan aku melawan dia. Wa wallahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, demi Allah, aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innahum qatiluk, sesungguhnya kaum muslimin nanti akan membunuhmu. Ini Umayyah yang takut ya. Innahum qatiluk, sesungguhnya nanti Muhammad dan para sahabatnya akan membunuhmu
kesal tadi. Gara-gara dia bela Abu Jahal, dia bilang kepada Umayyah, wahai Umayyah, aku dikasih tahu Nabi mereka akan membunuhmu. Aku bilang Umayyah, di Makkah, apakah aku akan dibunuh di Makkah? Kata Umayyah, la adri, nggak tahu. Kata Sa'ad bin Mu'adz, fafatiha zalika Umayyah faza'an syadidan. Setelah itu Umayyah ketakutan. Dia akan dibunuh. Ini yang ngomong bukan sembarangan Nabi Muhammad, karena apa yang disampaikan Nabi semua terbukti. Isra Mi'raj semua terbukti. Ini subhanallah ajaib diri dalam hati Allah SWT. Ya, mereka mendustakan Rasulnya, tapi ucapan Nabi terkena di hati mereka. Semua mereka, karena mereka tahu Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad orang yang paling terpercaya. Sebelum diangkat menjadi Rasul pun Al-Amin, kebenaran Nabi Muhammad karena karamah kemuliaan. Jadi mereka takut walaupun tidak ikut agamanya. Wa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhalun. Allah mengatakan mereka sebenarnya tidak mendustai wahai Muhammad, jangan sedih. Namun mereka karena sombong ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Itu karena sombong. Mereka takut. Akhirnya Umayyah nggak mau dia keluar dari kota Mekah. Tak kala mendengar itu, dia bersumpah, wallahi la akhruj min Makkah. Demi Allah, mulai sekarang aku tak akan keluar dari kota Mekah. Nah, inilah kisah bagaimana Umayyah nggak mau keluar. Falamma kana yawma badrin istanfara Abu Jahal an-nas. Tak kala perang Badar, maka Abu Jahal menyuruh semua, ayo jihad, ayo berjihad, ayo perang sama Muhammad, harta kalian. Karena Abu Jahal permainannya licik, ya. Abu Jahal ini suka menghina, jadi mulutnya itu subhanallah, mulutnya pedas, padahal orangnya krempeng, ya, tapi wajahnya tajam, mulutnya tajam, penglihatannya tajam, disebutkan. Jadi kalau orang nggak mau aja takut semua, takut nanti dihina Abu Jahal, dia menjadi orang paling buruk di kota Makkah ini. Ya seperti itu. Subhanallah Abu Jahal. Faqala, kata Abu Jahal, adriku wa'irakum fakariha Umayyah ay yakhruju fa'atahu Abu Jahal. Semua orang sudah siap pergi, maka Abu Jahal melihat Umayyah ini kok enggak mau pergi. Faqala lahu, kata Abu Jahal, ya Aba Safwan, innaka ma ta'iraka an-nas qad takhallafta wa anta sa'ilul wadi takhalluf. Engkau ini pemimpin lembah ini, engkau penguasa, engkau orang terpandang, engkau enggak pergi, itu memalukan. Orang-orang lain bisa enggak ikut. Subhanallah, akhirnya karena perkataan Abu Jahal ini, subhanallah, iblis menggalaknya sama Abu Jahal. Karena perkataan Abu Jahal tersebut, akhirnya Umayyah, ya, tapi gengsi malu juga dia. Maka dia berkata, ya Ummu Safwan, jahizini, wahai istriku, siapkanlah. Ya, dia berkata, ya. Kemudian dia berkata kepada Abu Jahal, engkau telah mengalahkanku. Fa wallahi la ashtariyanna ajwada ba'irin di Makkah. Demi Allah, demi Allah juga nih, mereka musyrik demi Allah. Aku akan beli unta yang paling kuat dan paling cepat di Makkah. Jadi dia ikut perang, tapi dia mencari unta yang paling kuat, yang paling bagus, yang paling kencang larinya. Karena kalau apa-apa terjadi, dia langsung balik ke Makkah. Dia takut mati, dia takut mati. Subhanallah. Tak kala dia mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, siapkanlah perlengkapan untuk aku ikut perang bersama Abu Jahal. Maka istrinya berkata, ya Aba Safwan, wahai suamiku, awaqad nasita ma qala laka akhuka Yathribi. Enggak ingat yang dikatakan Muhammad dulu? Dia berkata, qala la ma uridu an ajuza ma'ahum illa qariba. Nah, aku cuma ikut sebentar aja ikut. Kalau ada kesempatan lari, aku lari. Kata kepada istrinya. Dan makanya dia beli memang unta yang paling kencang larinya, yang paling bagus. Falamma kharaja Umayyah akhadha la yanzilu manzilan illa aqala ba'ira. Ketika dalam perjalanan menuju Badar, ya, tidaklah dia berhenti. Ya, setiap dia berhenti selalu dia
ikatkan untanya agar unta tersebut nggak lari-lari jauh. Terjadi apa-apa dia langsung lari ke Mekah karena takut. Tadi perkataan Nabi Muhammad merasuki hatinya. Dia khawatir. Dia seolah-olah dia pergi menuju ke kematian. Falam yazal bidzalika hatta qatalahu Allah bi Badrin. Namun karena takdir, karena akhirnya dia pergi datang sedikit, dia terbawa sampai dia meninggal nanti di Badar. Subhanallah, sudah begitu, sudah jalan takdirnya seperti itu. Wallah, akhirnya mati dalam kekafiran. Baik hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa jumlah orang-orang musyrikin ketika ingin menyerang pasukan muslimin ataupun ingin menggagalkan usaha Nabi Muhammad bersama para sahabatnya? Wa kana iddatul musyrikina 1319. Jumlahnya 1319. 1319 lawan 319. Ini enggak imbang sama sekali. Ya, pasukan muslimin 300-an cuma. Mereka 1000 lebih. Wow. Tapi inilah Allah inginkan mereka berperang. Karena kalau mereka bertemu nggak akan berperang. Ya, nggak akan berperang. Wa kana ma'ahu mi'at fars. Mereka ada penunggang kuda 100 penunggang. Sedangkan muslimin cuma 1. Nggak imbang. Wasittu mi'at dirah. Dan mereka memiliki perlengkapan perang, itu baju-baju besi. Perlengkapan perang itu 600. Artinya yang pakai baju perang 600-an. Sedangkan para sahabat orang-orang muslim mereka memang siapnya untuk menjegat kafilah Abu Sufyan. Ya, jadi mereka nggak siap. Siapa yang ada kendaraan saja ya datang. Mereka bawa pedang-pedang biasa, mereka nggak selengkap. Mereka 600 karena kalau udah perlengkapan perang mungkin nggak bisa ditombak ya. Karena paling kalau dia sempat ada yang ternampak karena baju besi nggak akan kena pedang seperti itu. Wajimanun katsirah, dan mereka membawa unta-unta yang sangat banyak. La yu'rafu 'adaduha, kita nggak tahu berapa banyak karena saking banyaknya nggak tahu lagi. Wa kanu bi qiyadati Abi Jahal bin Hisham la'anahullah, dan mereka pasukan dipimpin oleh Abu Jahal bin Hisham la'anahullah. Ini perang Badar ini banyak kisah dan banyak pelajaran bagi kita. Kemudian tak kala mereka sudah pergi meninggalkan kota Mekah, maka mereka teringat Bani Bakar. Jadi Bani Bakar ini ya dekat dengan Taif. Jadi Bani Bakar ini mereka selalu berselisih dan berperang dengan Bani Bakar. Tak kala mereka sudah melewati kota Mekah, faqalu, maka di antara mereka berkata, inna nakhsha ayyatuna min khalfina fakada dzalika yusni. Kita khawatir ini mereka tahu kita pergi ke Badar menuju Madinah dan nanti mereka akan menyerang kota Mekah. Ini bahaya. Semua kita sudah ikut perang. Pemimpin-pemimpinnya, orang-orang hebat-hebatnya semua pergi ke Badar. Mereka serang kota Madinah. Di Mekah ada anak-anak kecil, ada istri-istri kita. Ini bahaya. Fatabadda lahu iblis fi surati Suraqah bin Malik. Ini akhirnya iblis pun ikut bantu. Iblis ternyata sama Abu Jahal kalah iblis. Ya, di awal ketika ingin membunuh Nabi Muhammad, pendapat Abu Jahal dibenarkan sama iblis. Ini iblis ikut campur lagi sama Abu Jahal. Dia backup Abu Jahal. Ini Abu Jahal bosnya iblis, dikatakan dari manusia. Iblisnya manusia, subhanallah. Akhirnya iblis datang dalam bentuk Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Siapa Suraqah ini? Suraqah inilah yang tadi yang pernah mengejar Nabi Muhammad SAW tak kala Nabi melarikan diri pergi ke Mekah, ke Madinah. Ya, ketika dia akhirnya kudanya tersungkur nanti Suraqah bin Malik al-Ju'shum akhirnya dia nanti masuk Islam pada perang Taif ya, tahun 8 Hijriah. Nanti kisahnya panjang setelah perang Hunain ya, nanti dia masuk Islam. Tapi iblis berbentuk seperti Suraqah. Suraqah dari Bani Kinanah, dan Suraqah adalah pemimpin kaum Kinanah. Tak kala itu termasuk orang-orang petinggi kaum Bani Bakar. Nah, jadi dia menyerupai iblis ya, menyerupai iblis seperti itu. Jadi subhanallah.
iblis menyerupai Suraqah bin Malik. Jadi terkadang hadirin yang dirahmati Allah SWT, iblis ini terkadang menyerupai, bahkan dulu kita lihat kalau kita baca sirah, misalkan Ibnu Taimiyah pernah ada seorang mengatakan, wah Ibnu Taimiyah, bukankah kau di sana tadi? Enggak, saya tidak di sana, itu iblis yang menyerupai saya. Terkadang bisa jadi iblis menyerupai orang-orang yang alim, ulama, yang mungkin untuk memfitnah masyarakat. Allah itu orang kayak udah belakang kan difikir mandong anak ini orang jatuh ini bukan karena fitnah. Allah nggak tahu, karena menyerupai itu orang-orang yang penting, karena iblis punya maksud ya. Nggak tahu hari ini apakah iblis akan datang lagi. Allah ya, kalau fitnah besar bisa jadi, apalagi fitnah untuk menggagalkan syariat Allah, ini pasti iblis sudah nggak perlu jin yang lain, tapi iblis langsung. Nah, tak kala iblis mengatakan tersebut, Suraqah mengatakan, faqala lahu ana lakum jarun min at-ta'tikum kinanah min khalfikum bi syai'in takrahunahu. Tenang, lanjutkan salam si Muhammad, aku akan jaga Mekah, gak akan terjadi. Kau Bani Bakar tidak akan menyerang Mekah. Tenang aja, lanjut salam Muhammad. Menyerang. Wa qad dzakara Allah Ta'ala, kemudian Allah mengabadikan kisah penyerupaan iblis dalam bentuk Suraqah bin Malik untuk menggagalkan Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Anfal ayat 48. Wa iz zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Tak kala iblis menghiasi amalan mereka dan dia mengatakan bahwasanya engkau hari ini akan menang, tidak akan mungkin kalah kalian 1000 orang, mereka cuma sedikit, tidak akan mungkin kalah. Dan aku wa inni jarul lakum, aku backup kalian. Nah, itulah iblis ya. Amalan keburukan falamma tara'atil fi'atani naqasa ala aqibai, tak kala dia melihat terjadinya perang Badar nantinya, maka orang-orang musyrikin mati satu persatu, pemimpin-pemimpin mereka mati. Wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah. Ketika sudah terjadi kalah, iblis mengatakan inni bari'um minkum, aku terlepas dari kalian, aku gak ada apa-apa, gak ikut campur. Sesungguhnya aku melihat apa yang gak kalian lihat. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Iblis pun takut kepada Allah. Aku melihat apa yang gak kalian lihat. Dia melihat malaikat turun untuk membunuh orang musyrikin. Wallahu syadidul iqab, dan Allah sangat syadid ya, sangat besar azabnya ataupun iqabnya, balasannya. Makanya nanti syaitan mengaku pada hari kiamat dia berlepas diri nanti. Makanya nanti kalau kita lihat dalam surah Ibrahim bagaimana waqala syaitan lamma qudiya al-amru inna, dia berkhutbah tak kala sudah masuk ke neraka jahanam semua, iblis berkhutbah, dia khutbah, aku terlepas, salah kalian sendiri, kenapa ikut aku, dia berlepas diri ya. Makanya enggak perlu kita ikut-ikutan iblis laknatullah alaihi. Masih ada waktu? Udah? Oke. Baik, sedikit lagi sebelum 1 menit lagi. Nah, orang-orang musyrikin Arab keluar dengan puncak-puncak kesombongan dan keangkuhan mereka. Subhanallah. Bahkan mereka membawa krian, budak-budak wanita ya, untuk bergoyang-goyang, berjoget-joget, tarik perut. Budak-budak mereka bisa memuaskan hawa nafsu mereka, setiap malam joget-joget. Wa yughannina bihijai muslimin, mereka bernari-nari dibawa budak-budak wanita untuk menyenangkan Abu Jahal ya. Kemudian mereka minum khamar. Wa fi ghayatil, mereka di puncak-puncak kesombongan ini yang menghancurkan mereka. Kemudian Allah berfirman, wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Di semua kisah pada surah Al-Anfal ya, ada dalam surah Al-Anfal. Janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dengan puncak-puncak kesombongan dan ingin riya ya. Kata Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Dhahak ya, ahli tafsir, mereka siapa mereka? Mereka adalah al-musyrikun, mereka adalah orang-orang musyrikun alladzi qatalahum Rasulullah yaum Badr.
itulah mereka orang-orang musyrikin yang nanti mereka akan dibunuh ya dalam perang Badar. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, perang masih belum mulai lagi, ini masih mukaddimah ya. Nanti kita lihat bagaimana Nabi melihat bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi, maka insya Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Dan puncaknya adalah di perang Badar Allah ingin menghinakan orang-orang musyrikin dan Allah akan meninggikan dan memenangkan agamanya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikianlah kisah mukaddimah perang Badar, kisah yang sangat heroik, yang sangat inspirasi. Tidak ada perang yang paling mulia melainkan perang Badar. Bahkan semua yang ikut perang Badar akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala dan semua dosa-dosanya diampuni. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.